Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode 21. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 21, scene diawali dengan seorang balerina yang tengah melakukan latihan di malam hari. Di tengah latihannya, tiba-tiba muncul tangan yang langsung melilit leher si balerina. Di rumah Letnan Marcus, di sini Lucifer mempertanyakan bagaimana tanda kutukan itu bisa hilang. Letnan Marcus menyimpulkan jika tanda kutukan tersebut hilang karena Chloe jatuh cinta pada Letnan Marcus. Seperti halnya saat Lucifer yang bisa terluka secara fisik saat memiliki kedekatan dengan detektif Chloe. Setelah itu, ketika Lucifer berniat untuk membunuh Letnan Marcus, di sini Letnan Marcus memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Di kantor kepolisian, Ella menyadari jika Chloe habis menangis karena menggunakan kacamata hitam. Setelah didesak oleh Ella, Chloe pun mengatakan jika dia dan Letnan Marcus sudah putus. Menurut Chloe, Letnan Marcus sepertinya ketakutan untuk menjalin hubungan yang serius. Mendengar hal itu, Ella pun berniat untuk memarahi sang letnan karena tega menyakiti hati detektif Chloe. Walaupun Chloe sudah melarang Ella untuk melakukan hal tersebut, Ella tetap melabrak sang letnan tanpa sepengetahuan Chloe. Ella menyadari jika Letnan Marcus adalah atasannya, tapi Ella tidak akan tinggal diam jika temannya disakiti. Letnan Marcus menjelaskan jika dia memutuskan Chloe karena tidak ingin menyakitinya. Ella pun menegaskan jika hal itu justru membuat Chloe tersakiti. Di sini secara mengagetkan, Letnan Marcus mengurungkan niatnya untuk mati dan akan memperjuangkan Chloe kembali. Alasan Letnan Marcus ingin kembali mendapatkan Chloe karena tanda kutukannya sudah menghilang. Saat Lucifer menyapa Chloe di lokasi TKP, di sini Lucifer terkejut melihat Letnan Marcus yang juga datang ke TKP. Lucifer pun langsung menghampiri Letnan Marcus dan bertanya kenapa Marcus masih hidup. Letnan Marcus pun menjawab jika dia berubah pikiran dan ingin mendapatkan Chloe kembali. Setelah itu, Letnan Marcus langsung menemui Chloe dan meminta maaf atas kejadian semalam. Intinya, di sini Letnan Marcus ingin memperbaiki hubungan yang telah dia hancurkan semalam. Walaupun Letnan Marcus sudah mengatakan I love you, sayangnya Chloe justru mengatakan jika itu hanya sebuah kalimat dan dia tidak bisa mempercayainya lagi. Dalam kasus kali ini, korban bernama Raina Merkova, seorang balerina di LA Wish Ballet yang berusia 29 tahun. Di sini menurut Ella, korban tewas sekitar 10 jam yang lalu akibat dijerat tali sepatu pada bagian leher. Lucifer pun menyindir waktu kematian korban sama dengan kandasnya hubungan Chloe dengan si Marcus. Saat Ella serta Dan pergi, Chloe meminta Lucifer untuk tidak ikut campur dalam masalah yang sedang dia alami. Di kantor Dr. Linda, Lucifer menceritakan mengenai tanda kutukan Letnan Marcus dan hubungannya dengan Chloe. Di sini Lucifer justru terpikir untuk bersaing dengan Letnan Marcus demi mendapatkan kembali hati detektif Chloe. Lucifer akan menunjukkan jika dirinya lebih baik daripada Letnan Marcus. Sebenarnya di sini Dr. Linda sedikit kurang setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh Lucifer. Di kantor kepolisian, di sini terjadi perdebatan antara Messi dengan Letnan Marcus karena Letnan Marcus secara sepihak membatalkan rencana mereka. Selain itu, di sini juga terungkap jika rencana Letnan Marcus dan Messi adalah menghilangkan tanda kutukan Letnan Marcus, dan Messi akan membunuh Letnan Marcus dengan menjadikan Lucifer sebagai kambing hitam agar kehidupannya di bumi hancur berantakan. Merasa dikecewakan oleh Letnan Marcus, Messi pun berlalu pergi dengan ekspresi merencanakan sesuatu. Di sini aroma persaingan Lucifer dan Letnan Marcus untuk mendapatkan Chloe pun dimulai. Lucifer datang menemui Chloe sembari membawakan minuman dan kue favorit Chloe. Sayangnya, di meja Chloe ternyata sudah ada kue pemberian dari Letnan Marcus. Dan yang asal comot pun langsung memuntahkan kue tersebut mengetahui kue itu dari Letnan Marcus. Di sini Ella lalu mengatakan jika sepatu di lokasi TKP adalah sepatu milik Amber Fortin, balerina yang akan menggantikan posisi Raina. Chloe dan Lucifer lalu menemui Amber yang tengah latihan dengan partnernya yang bernama Miguel. Di sini Amber mengatakan jika dirinya tidak membunuh Raina meskipun loker sepatu mereka di tempat yang sama. Amber justru mengungkapkan jika dia merasa terbebani setelah Raina tiada karena dia belum siap untuk menggantikan posisi Raina. Selain itu, Raina sebenarnya juga akan membawakan acara TV di American Next Prima Ballerina. Di luar saat Chloe dan Lucifer membahas mengenai acara TV Raina, di sini Chloe terkejut dan Lucifer terlihat kesal melihat mobil yang dipenuhi bunga dari Letnan Marcus.
Lucifer yang sudah terlanjur kesal pun meminta bantuan kakaknya untuk menyingkirkan Letnan Marcus. Tanpa diduga Lucifer, ternyata Amenadiel mau membantunya dengan senang hati. Mereka akan menyingkirkan Letnan Marcus dengan cara mengungkap dalang di balik kasus Sinnerman yang sebenarnya adalah Letnan Marcus itu sendiri. Selain itu, alasan Amenadiel mau membantu Lucifer karena Amenadiel berpendapat jika Lucifer adalah ujiannya, dan dengan membantu Lucifer maka Amenadiel bisa segera menyelesaikan ujiannya. Di kantor kepolisian, di sini Ella menunjukkan video seorang koreografer yang bernama Miles Drucker yang merupakan pencipta acara American Next Prima Ballerina. Menurut Ella, karir Miles melejit setelah dia mengalami kecelakaan mobil yang membuat salah satu kakinya menghilang. Lanjut di ruang interogasi, Miles mengatakan jika dia tidak merasa rugi atas kematian Raina walaupun Raina adalah kandidat dalam acara tersebut. Faktanya, Miles telah diancam melalui email untuk menerima Raina dalam acaranya. Jika tidak, maka video yang berisi mengenai kedua kaki Miles yang masih utuh akan diungkap ke publik. Sebenarnya, kecelakaan mobil itu tidak menghilangkan kaki Miles karena selama ini Miles membalut kaki aslinya dengan kaki palsu. Di sebuah hotel, Amenadiel menemui Charlotte yang tengah frustasi karena pada akhirnya nanti dia akan tetap masuk ke dalam neraka. Di sini Amenadiel langsung menjelaskan tujuannya menemui Charlotte. Amenadiel meminta Charlotte untuk membantu mengungkap fakta jika Letnan Marcus adalah dalang di balik kasus Sinnerman. Tujuannya yaitu untuk menyingkirkan Letnan Marcus agar Lucifer bisa mendapatkan detektif Chloe. Charlotte pun meminta informasi lebih mengenai hal ini. Amenadiel menjelaskan jika dulu dia ditugaskan Tuhan untuk memberkati sepasang suami istri agar mempunyai keturunan. Dan anak yang diberkati Amenadiel saat ini sudah tumbuh dewasa, yaitu detektif Chloe. Charlotte pun bertanya jika Charlotte membantu dalam hal ini, apakah Charlotte akan mendapatkan pahala dan bisa masuk ke dalam surga. Amenadiel pun hanya menjawab kemungkinan hal itu bisa terjadi. Mendengar hal ini, Charlotte akhirnya bersedia untuk membantu Amenadiel. Di sebuah parkiran, Lucifer memberikan kejutan pada Chloe dengan membelikannya sebuah mobil. Awalnya, Chloe sangat terharu mendapat hadiah tersebut. Tapi saat Lucifer mengatakan jika hal ini dia lakukan karena bersaing dengan Letnan Marcus, Chloe pun merasa kecewa dan pergi begitu saja. Di rumahnya, Chloe terkejut mendapati Messi sudah berada di sana. Di sini Messi terlihat sangat sopan, tidak seperti biasanya. Messi pun mengatakan jika tujuannya kemari untuk kembali tinggal serumah dengan Chloe. Selain itu, Messi yang tahu masalah Chloe dan Letnan Marcus pun mencoba untuk membantu Chloe dengan membalas rasa sakit yang diberikan oleh Letnan Marcus. Sayangnya, Chloe melarang Messi untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Chloe bercerita jika dia bingung harus mengambil sikap mengenai masalah Letnan Marcus dan usahanya untuk kembali mendapatkan Chloe. Messi pun menjawab jika dia tidak akan pernah kebingungan mengenai hal tersebut, karena Messi tidak pernah mempercayai siapapun. Menurut Messi, rasa kepercayaan hanya akan mendatangkan rasa kekecewaan. Di tengah obrolan mereka, di sini Trixie keluar kamar dan langsung masuk kembali saat mengetahui Messi di sana. Setelah itu, Chloe mendapat telepon dari Dan yang mengatakan jika hasil pelacakan yang mengirim email kepada Miles berasal dari apartemen yang terdaftar atas nama William Sterling, pimpinan Dewan LA West Ballet. Saat Chloe tiba di apartemen William, di sini Chloe justru disambut oleh Lucifer. Di sini Lucifer mengatakan jika dia tidak akan lagi memberikan Chloe materi, tapi Lucifer akan memberikan Chloe perhatian berupa action atau tindakan. Saat Lucifer memberikan tur mengenai apartemen William, di sini William datang dan langsung disambut oleh Lucifer. Di sini fakta terungkap jika William telah berselingkuh dengan Raina meskipun William sudah berkeluarga. William yang tidak mengetahui perihal email yang dimaksud oleh Chloe akhirnya membuat Chloe menyita laptop di sana sebagai barang bukti. Di sebuah tempat nongkrong, Charlotte dan Amenadiel mulai mengawasi Letnan Marcus yang tengah melakukan sebuah transaksi dengan seseorang. Karena penasaran isi amplop yang dibawa oleh Letnan Marcus, Charlotte pun memutuskan untuk mengikuti Letnan Marcus dari belakang. Tiba di suatu tempat, Charlotte mendapat todongan dari Letnan Marcus yang menyadari jika dirinya diikuti. Di sini Charlotte langsung berakting sembari meraba jaket Letnan Marcus. Charlotte mengatakan jika dia mendengar hubungan Letnan Marcus dan Chloe sudah kandas dan ingin menggantikan posisi Chloe di dalam hati Letnan Marcus. Sayangnya, usaha yang dilakukan Charlotte sia-sia karena Letnan Marcus tulus mencintai Chloe dan akan berusaha mendapatkan Chloe kembali. Di kantor kepolisian,
Chloe, Lucifer, Ella, serta Dan tengah melihat video yang ada di dalam laptop tersebut. Di dalam video tersebut terlihat jika seseorang tengah merekam Miles yang tengah melepas kaki palsunya dan menari dengan kedua kaki aslinya. Saat mereka masih nobar, di sini Chloe mendapat telepon dari Letnan Marcus yang mengajaknya untuk makan malam. Lucifer yang mendengar hal itu pun meminta Chloe untuk terlebih dulu datang ke Lux karena Lucifer ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Malam harinya saat tiba di Lux, Chloe terkejut mendapati Lucifer sudah menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Di sini lagi-lagi Chloe sangat terharu dengan usaha yang sudah dilakukan oleh Lucifer. Tapi dengan bodohnya, Lucifer mengatakan jika dia melakukan ini semua untuk menyaingi apa yang telah dilakukan Letnan Marcus kepada Chloe. Sontak saja hal itu pun membuat detektif Chloe menjadi sangat bad mood. Ketika Chloe hendak pergi meninggalkan Lucifer, Ella serta Dan menelpon dan mengatakan jika mereka menemukan petunjuk siapa pelaku yang telah membunuh Raina. Chloe dan Lucifer pun langsung bergegas mendatangi Miguel yang tengah melakukan pertunjukan dengan Amber. Di saat yang bersamaan, situasi menjadi kacau karena William masuk sembari membawa senjata ke dalam teater. Ternyata William menyadari jika orang yang membunuh Raina adalah Miguel. Menurut Lucifer, Miguel melakukan itu karena Raina menjadi penghalang rasa cintanya kepada Amber. Di sini Miguel mengatakan jika dia takut menyatakan perasaannya kepada Amber karena takut patah hati. Mendengar hal itu, Amber pun menjawab jika dia juga mencintai Miguel bersamaan dengan Miguel yang diringkus oleh pihak kepolisian. So sweet. Dari kasus ini, Lucifer menyadari jika dirinya sama dengan Miguel yang takut menyatakan perasaannya kepada Chloe. Tapi di saat ada orang lain yang berusaha mendapatkan Chloe, Lucifer merasa sangat tidak terima melihat hal tersebut. Scene di rumah Letnan Marcus. Karena Chloe tidak kunjung datang, Letnan Marcus pun pergi dengan meninggalkan amplop di atas meja. Setelah Letnan Marcus pergi, di sini Charlotte dan Amy Needle masuk untuk mencari tahu apa isi amplop milik Letnan Marcus. Setelah mencari ke sana dan kemari, Charlotte menemukan amplop tersebut sudah dalam keadaan kosong. Mendapati hal ini, Charlotte mengatakan jika dia tidak akan menyerah begitu saja karena tugas ini merupakan tugas dari Tuhan. Di Lux, Dr. Linda mendatangi Lucifer sebagai seorang teman. Di sini, Dr. Linda meminta Lucifer untuk jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya kepada detektif Chloe. Awalnya Lucifer masih menolak saran dari Dr. Linda dengan berbagai macam alasan. Tapi setelah Dr. Linda meyakinkan Lucifer, akhirnya Lucifer pun mau pergi menemui Chloe untuk mengatakan isi hati yang sesungguhnya. Sayangnya Lucifer sudah terlambat, karena Letnan Marcus sudah terlebih dulu tiba dan langsung mengajak Chloe untuk menikah. Tanpa diduga, di sini Chloe pun menerima ajakan dari Letnan Marcus sembari Letnan Marcus memakaikan cincin di jari manis detektif Chloe. Pada saat kejadian ini, Lucifer hanya bisa melihat dari balik jendela orang yang dia sayangi sudah dipinang terlebih dahulu oleh orang lain. Dan inilah ending episode 21 yang sangat-sangat membangsatkan. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.